Hutan sini ada sumurnya. Dulu desa itu nyembah Beremanyan, penunggu sumur. Makanya dibilang desa Beremanyan. Kalau minta ngobrol sama orang yang udah meninggal, bisa nggak? Amara adalah seorang wanita yang bercita-cita menjadi atlet. Ia tinggal bersama ayah, ibu, dan adiknya Kasih. Ayahnya adalah figur penting dalam hidupnya, tetapi suatu hari secara tiba-tiba, ayahnya meninggal. Akibatnya, mereka pindah ke rumah kakek mereka, kerap disapa Opa. Amara merasa janggal karena rumahnya yang terletak di sebuah desa terpencil di tengah hutan dihuni oleh orang tua saja. Setiap sore, para penghuni serentak keluar rumah membawa sajen, lalu mengucapkan mantra. Suatu malam, Amara melihat sebuah sumur misterius dekat rumah Opa dan melihat kata Beremanyan, sesosok hantu yang mampu mengabulkan permintaan. Ide pertama dengan horor dan ritual. Ingin bersama ayahnya, untuk terakhir kalinya, ia melakukan ritual memanggil Beremanyan. Suka banget ceritanya walaupun horor, tapi menurut... Saat Amara dan Kasih pergi ke sekolah, ibunya diseret arwah ayah Amara, membuatnya harus di kasur. Secara detail, ibunya sudah dirasuki ayahnya. Namun, arwahnya juga gentayangan di sekitaran rumah. Ketika Amara geram, Kasih akan dirasuki. Di kelas, ia mengambil pulpen dan menikam diri. Sekarang yang sedih gitu ketika ditinggal ayahnya, sedih dan Amara. Teman Amara, Dian, dikunci di kamar mandi dan dikendalikan untuk membanting kepala di cermin. Gitu. Dia harus pindah ke kampung karena bokapnya tiba-tiba meninggal. Amara pun merasa stres dan ingin mengurung kembali Beremanyan yang ternyata hanya membuat orang menderita, tetapi diberitahu bahwa ia tak bisa dikurung. Dia nggak bisa bilang sayang ke orang, padahal dia sebenarnya sayang. Diketahui bahwa berlusin-lusin orang telah mati akibat Beremanyan sejak purbakala. Kata sayang, jadi cocok sama mamahnya. Avocado toast. Kasih hampir bunuh diri oleh Beremanyan, tapi diselamatkan Amara. Emang nggak bisa mama aja. Beremanyan menggunakan teknik ikan haring merah, menipu mata Amara dengan tubuh ibunya yang bisa berdiri, sambil ia menarik Kasih dan ibunya yang asli entah kemana. Nantinya, mereka ditemukan. Bener-bener yang cheerful, bener-bener selalu meramaikan. Keesokan harinya, Beremanyan berhasil dikurung secara damai di sumur kembali. Kita tuh sebenarnya gengsi-gengsian gitu. Cuman Kasih karena sifatnya lebih ke papa. Amara, ibunya, dan Kasih pun pindah, meninggalkan Opa. Amara membaca manuskrip novel Opa yang katanya ia sedang lakukan. Novelnya adalah jeplakan pas dari kejadian yang mereka baru saja alami. Dan Rian itu satu-satunya juga orang yang bisa bikin aman. Ia memberinya kepada Opa dengan darah dingin, lalu pergi. Dan dia suka dengan Amara. Lalu konfliknya. Begitu mereka pamit, Opa dibunuh Beremanyan yang kembali. Amara dia ngeliat cewek dari kota, cantik, baik. Akhirnya dia coba deketin, tapi cara ngedeketinnya itu Sesat atau lengkapnya sesat yang sudah pergi, jangan dipanggil lagi. desa banget. Jadi adalah film horor Indonesia yang dirilis pada 23 Agustus tahun 2018 dan disutradarai oleh Samaria Simanjuntak. Ya udah, saya pamit ya. Udah mau gelap. Film ini dibintangi antara lain oleh Laura Teux, Rebecca Cooper, Fonny Cornelia, serta Andy Alfian. Naksir kamu. Kasih harus ya pindah ke desa. Sutradara Samaria Simanjuntak. Produser Gopiter Samtani. Ditulis oleh Samaria Simanjuntak, Evanggala Rasuli. Sebenarnya harus pindah ke rumah Opa. Aktor atau pemeran Laura Teux,
Rebecca Klopper, Von Cornelia, Indi Arfian, Arswendi Bening Suara, Jajang C. Nur, Valerie Tivanka, Willem Bivers, Davis Quinn. Bukan mantra gitu setiap di Kayak banyak kepercayaan gitu kalau misalnya Penata musik Agi Narotama, Bembi Gustil, Tony Merle, sinematografer Fahmi James Saad, perusahaan produksi Rapi Films. Tanggal rilis 23 Agustus tahun 2018, negara Indonesia, bahasa Indonesia. Ya tentu saja saya jengkel sama... Kamu seharusnya nggak bangunin. Kamu seharusnya nggak bangunin. Nyai. Nyai. Keluarga ini merasa mereka sebagian dari keluarga, merasa sangat identik dengan karakter tersebut, keluarga ini. Permainan hukum kamu. Yang kamu sayang, yang incar. Harus panggil yang lain. Kasih lo jangan gila kok dia di situ aja. Kasih jangan. 1027, scene 102A, 1 take 1. Hit. Action! Syutingnya sih karena syutingnya asik, nggak ada tekanan sedikit pun. Buktinya aku syuting 16 hari masih kalau adegannya bener-bener yang rumit gitu dan aku nggak bisa gitu jadi pakai stand in. Cuman kemarin tuh kayak ya lumayan tinggi sih. Cuman aku juga penasaran gitu diseling dari lantai 2 kayak gimana. Cuman ya berbahaya jadi harus pakai stand in. Tapi aku juga sempat ngerasain diseling. Ternyata sakit. Tapi lumayan seru sih, sebuah pengalaman. dijaga banget karena scene-nya juga berat semua dan shot-shotnya juga banyak untuk korbanin fisik juga ya kan. Kenapa orang harus nonton film ini? Pertama pasti karena film ini keren, shot-shotnya keren, kita memberikan pengorbanannya masing-masing dan dalam bentuk yang berbeda-beda gitu. Jadi di saat kita ngobrol gitu kita suka ketawa-ketawa, wah gila ya pengorbanan kita beda ya untuk film ini gitu. Jadi insya Allah hasilnya nanti pasti, tapi yang jelas hasilnya aku yakin sih pasti keren. Makanya harus banget nonton. Satunya itu di saat kita kehilangan sesuatu kita tidak boleh karena ceritanya bagus banget, moral value-nya dapat banget dari segi kayak kekeluargaan, tentang perjuangan satu keluarga, gimana caranya mereka bisa lolos dari gangguan setan itu. Aku yakin banget. Makanya jangan kesayangan Anda. Anak-anak kami dilemparkan bermanyan ke dalam sumur. Hutan sini ada sumurnya. Dulu desa itu nyembah Bermanyan, penunggu sumur. Makanya dibilang desa Bermanyan.
Kalau minta ngobrol sama orang yang udah meninggal, bisa nggak?